warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ustaz, para ustadzah, para tuan guru, sesepuh dan tokoh masyarakat yang saya muliakan, segenap pengurus yayasan dan DKM An-Nabawi Banjarwijaya yang saya hormati, jajaran panitia pelaksana acara dan upacara peringatan Isra Mi'raj yang saya hormati, para bapak, ibu, dan saudara-saudara yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Isra Mi'raj baginda Rasul ini bukan hanya merupakan satu peristiwa yang mengandung nilai sejarah semata, tapi lebih dari itu, ini adalah satu peristiwa yang fenomenal dan monumental. Satu peristiwa yang menunjukkan betapa keagungan kebesaran Allah serta kemuliaan baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Satu peristiwa yang luar biasa yang takkan mampu dicerna oleh daya nalar logika akal pikiran manusia semata. Baginda Rasul diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram di Makkah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, sampai menembus ke 7 lapis langit ke Sidratul Muntaha, bahkan Mustawa. Waktunya sangat singkat, kurang daripada 1 malam, kurang dari 1 malam 3 alam tembus, saudara. Kurang dari 1 malam 3 alam tembus, dari Haram ke Aqsa. Itu disebut dengan alam nasur, alam manusia, alam fisika, alam indrawi, kita bisa jangkau. Dari Al-Aqsa sampai ke 7 lapis langit, alamnya disebut dengan alam malakut, alamnya para malaikat. Kita nggak bisa nempel ke situ. Kemudian dari 7 lapis langit Sidratul Muntaha sampai Mustawa, alamnya disebut dengan alam lahud, alam ketuhanan. Malaikat aja nggak bisa nyulik di sana. Kata otak impossible, kata akal nggak mungkin. Maka ini peristiwa menunjukkan kebesaran Allah. Tidak semua dalam
bisa dilebihkan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sedikit sekali ilmu yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mampu menimbang dan mengungkap rahasia kebesaran Allah dan kemuliaan Rasul lewat peristiwa Isra Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad. Kita akan mampu meyakini kalau iman yang bicara. Maka saudara, peringatan Isra Mi'raj ini malam kita akan bahas 3 hal. Rihlah imaniyah, rihlah ubudiyah, dan rihlah ilmiyah. 3 hal ini yang akan kita bahas. Mudah-mudahan kelar 7 menit. Pas ya, ya, pas tuh ya. Katanya kalau orang sini maka kata mereka ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih cakep. Kata ketua panitia, kiai, jamaah sini mah ikan sepat, ikan gabus, nggak pakai ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, nggak pakai bertele. Kata pengurus yayasan, orang sini mah ikan sepat, ikan gabus, nggak pakai ikan lele nyelem. Lebih cepat, lebih bagus, nggak pakai bertele-tele, amplop udah digoreng. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama, Isra Mi'raj ini adalah rihlah imaniyah, perjalanan iman. Tanpa iman, orang tidak akan bisa mempercayainya, apalagi memperingatinya. Kalau iman sudah bicara, peristiwa apapun yang luar biasa yang akan mampu dicerna oleh logika. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, idza arada syai'an ayaqula lahu kun, gampang bagi Allah. Jadi Islam ini bukan cuma agama akal. Kalau Islam itu masuk akal, ya. Tapi Islam ini bukan agama akal. Islam ini adalah agama wahyu yang datang dari yang serba maha. Silakan kata akal nggak mungkin. Silakan kata otak impossible. Tapi apa yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu. Contoh, mohon maaf Ustaz, Pak Ketua DKM, ini kan jamaahnya milenial katanya. Jadi kita butuh pakai yang update. Contoh begini, kita berpikir rate of thinking instead of mind thinking about future. Paham saya Pak? Enggak, saya juga bingung. Itu bahasa susah, nggak bisa diulang. Contoh begini, ini ada grup harga piramid ya. Ini ada ABG, ya ABG, tahu ABG, angkatan ABG ya. Apa nggak tahu? Adanya anak-anak pasti ada ibu, ada bapaknya, betul. Hukum kausalitas. Ibu bapak jadi sebab, anak jadi akibat. Jadi adanya anak karena ada ibu bapak. Itu kata otak. Kata Allah nggak begitu. Kata iman nggak begitu. Lah itu Nabi Adam, bapaknya kagak, emaknya kagak. Lah kok bisa Allah yang mau jadi itu? Betul. Nabi Isa, ibunya ada, bapaknya nggak ada. Lah kok bisa Allah
Maria bapak perempuan suci, nggak pernah pacaran, nggak pernah ngedate, nggak pernah hangout, nggak pernah lunch, nggak pernah dinner, nggak pernah nonton XX1. Mohon maaf Ustaz, nilainya menyesuaikan aja makhluk pencerahan nasional, makanya mahal. Bajunya Siti Maryam nggak pernah disentuh laki-laki, lah kok bisa hamil? Allah yang mau. Jadi itu saya zaman sekarang banyak perempuan nggak mau kalah sama Siti Maryam. Jadi pacaran kelamaan, Masya Allah. Malah kadang-kadang awalnya WhatsApp-nya salah, mengakibatkan penasaran, akhirnya menimbulkan keinginan pengen kenalan. Habis kenalan, penasaran, ngajak ketemuan, akhirnya janjian di sebuah taman, berlanjut bulan depan, janjian berduaan sambil makan siang, berlanjut minggu depan, janjian berduaan sampai makan malam, tangannya mulai rangkulan, masuk XX1, nonton horor katanya takutan, akhirnya pelukan, pulangnya nggak sampai rumah di depan, malah mampir ke pojokan, akhirnya ngap-ngapan. Jadi banyak perempuan sekarang gak mau kalah sama Siti Maryam. Belum nikah udah hamil duluan. Ditanya sama ibunya, kok bisa Neng? Lu belum nikah udah hamil? Ini mah kayaknya Siti Maryam mah. Siti Maryam gigi lu betato. Itu namanya minum teh cendol gak pakai kelapa, pun cendol gak punya. Ibu itu anting kagak ada matanya, pun bunting kagak ada bapaknya. Bandung lautan api, pun lenung gak punya papi. Katanya orang Jawa itu jenenge LKMD, lamaran keli meteng dise. Cek Sunda teh diarana eta mah parabola, parawan bolong ieu. Naudzubillah min, naudzubillah min. Jadi otak untuk tahu diri. Iman ini yang harus kita ikuti, bukannya iman ikutin otak. Sebab kalau otak kita ikuti cenderung membawa kesombongan. Begini, ada seorang ilmuwan ternama namanya Dr. Arthur Clarke. Tahu bu? Tahu? Orang gondrong ke kanan. Dr. Arthur Clarke itu ilmuwan ternama, hebat, prediksinya sering tepat. Dia punya prediksi begini, nanti tahun 2025 manusia udah gak butuh guru. Diketemukan nickel educator, mesin yang bisa ngajar. Jadi tahun segitu Ustaz siap pada bangkrut. Kenapa? Nggak pakai guru. Sekarang aja orang belajar udah jarang pakai guru. Apalagi pandemi begini, ya belajarnya online, belanjanya online, rapatnya online. Semua serba online, naik ojeknya online, pakai Gojek, ojek online. Sebentar lagi saya mau bikin beca online, disingkat BO. Beca online. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata
Yang ditanya adalah Mbak Google, Eyang YouTube. Dulu kita pergi kemanapun sama orang yang kenal masih ramah nanya alamat, tapi gara-gara Ayu Ting alias alamat palsu, akhirnya orang tidak nanya. Akhirnya orang sekarang pakai Google Map, walaupun banyak yang nyasar kuburan. Tahun 2040 manusia bisa terbang ke Mars. Puncak kemajuan ilmu kata dia tahun 2100 manusia nggak butuh mati. Diketemukan human immortality, sistem kekebalan pada manusia. Jadi tahun 2100 diketemukan pil anti malaikat hidrogen. Itu kalau orang karena innal insana la yatgha arba'ahus, manusia sering lupa diri kalau merasa lapar. Manusia sering lupa diri kalau merasa pintar. Makanya iman dulu, otak ikutin. Kalau kita kedepankan otak, iman di belakang rusak. Masih ingat pepatah barat? Science without religion is blind. Paham artinya? Dia ini yang bisa. Ilmu tanpa agama buta, saudara, nggak akan terarah. Makanya ini kita kembali kepada nilai-nilai keimanan. Peristiwa apapun yang luar biasa, kalau Allah sudah berkehendak, insya Allah pasti akan terjadi. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan rihlah ubudiyah, perjalanan ibadah. Karena perjalanan ibadah, maka kalimatnya baginda Rasul diperjalankan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid menuju masjid. Apa maksudnya? Mari sama-sama kita analisa. Dan kalau kita semudah milenial, maka bahasanya kan analisa. Mari kita analisa, saudara. Ini merupakan rihlah ubudiyah, perjalanan ibadah. Maka baginda Rasul berangkat dari masjid. Yang dituju adalah masjid. Masjidil Haram di Makkah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ini memberikan indikasi Rasul diajarkan oleh Allah biar cinta sama masjid. Betul. Maka berangkat dari masjid, nyampenya ke masjid. Diajarkan baginda Rasul oleh Allah agar cinta sama masjid. Kenapa? Inna buyuti fil ardi al-masajid. Rumahku di bumi ini kata Allah adalah masjid. Dan orang-orang yang mau memakmurkan masjid jadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Masjid adalah rumah Allah. Dan orang-orang yang mau memakmurkan masjid buat ibadah, buat taklim, itu bakal jadi tamu-tamunya Allah. Luar biasa, saudara. Ini kalau yang muda-muda begini, kalau jadi tamunya artis, senang apa enggak? Senang apa enggak, Bu? Beberapa waktu yang lalu, istri saya diundang ke rumahnya Musdalifah. Karena dia buka kafe teras Musdalifah. Saya tanya pulang, senang di sana? Senang. Diundang orang kaya? Senang.
Jadi tamunya orang besar senang. Masa kita nggak senang jadi tamunya Allah? Ya Allah punya semuanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil. Seharusnya kita senang jadi tamu Allah. Allah punya semuanya. Mau masuk masjid jadi tamunya Allah. Kalau kita di rumah orang kaya, pengennya berlama-lama apa sebentar? Pengennya berlama-lama. Kalau di rumah orang besar, pasti pengennya berlama-lama. Misalkan ibu-ibu diajak mampir ke rumahnya teman saya, Anak Hermansyah, Asanti, itu teman saya. Loh, saya mah gak punya musuh. Rabi Ahmad itu ada kelasnya. Iya, karena Tuhan saya, jadi dia ada kelas. Di rumah orang kaya pengen berlama-lama, tapi kenapa di rumah Allah jarang kita mau berlama-lama? Padahal ketika saat ini kita melaksanakan peringatan keseramikan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna al-kitaballah wa yatadabbasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa khafathumul malaikah wa khasyiathumur rahmah. Amin. Ya Rabbal, orang mau kumpul di rumah Allah di masjid, dia baca Al-Quran, ada yang memberikan tausiah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan buat kita ketenangan. Amin. Wa khafathumul malaikah, para malaikat menemukan kita semua, wasyakumur rahmah, dan Allah tunjukkan rahmat buat kita semuanya. Amin. Ya Rabbal, diajarkan agar cinta sama masjid. Maka pantas kata Rasul, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok manusia yang dinaungi nanti di padang mahsyar oleh Allah, yang tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allatun bil masajid, orang-orang yang hatinya gandrung terhadap masjid. Jadi hikmahnya baginda Rasul diajarkan dia cinta sama masjid. Makanya pandai saudara, ketika baginda Rasul hijrah dari Makkah ke Yasrib atau Madinah, nyampe di Madinah, pertama kali yang dibangun oleh baginda Rasul adalah masjid. Masjid apa, Bu? Masjid yang pertama dibangun Rasul di Madinah, masjid apa? Ragu'an. Masjid Quba. Baru nyampe Madinah, masjid Quba dibangun duluan. Makanya dari Rasulullah tadahara min baitihi, barang siapa yang bersuci dari rumahnya. Ya kalau kita dari Indonesia kejauhan dari hotel, kalau kita ada ke umrah misalkan, bersuci dari penginapan kita, hotel atau apa maktab kita, nyampe ke masjid Quba, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan bikin umrah 1 kali. Amin. Mudah-mudahan pada besar mereka kita suci semuanya. Insya biar cinta sama masjid. Bahkan orang beriman pun salah satu cirinya adalah innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang beriman, orang yang mau memakmurkan masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu. Maka kita semua yang hadir ini malam insyaallah dari
Ustaz Ahmad Darul nyampe belum? Belum. Katanya saya ceramah sambil menunggu beliau. Ya untung-untungan nih. Kalau beliau nyampe, kelar urusan saya. Datang lama jam 11 belum nyampe, udah remuk urusan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa dari masjid menuju masjid? Mi'raj baginda Rasul mengambil perintah ibadah sholat. Jadi ada Isra, ada Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu dua suku kata dengan makna yang berbeda. Maka disebut dengan Isra wa Mi'raj. Isra perjalanan horizontal, Mi'raj perjalanan vertikal. Maka disebut as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman kepada Allah. Jadi ada Isra, ada Mi'raj. Isra perjalanan baginda Rasul malam hari dari Masjidil Haram di Makkah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, namanya Isra. Perjalanan Rasul pada malam hari namanya Isra. Rasul berjalan pada malam hari namanya Isra. Ibu-ibu punya suami malam-malam jalan nonton dangdut namanya Mi'raj. Isra. Mi'raj naik. Diangkatnya baginda Rasul oleh Allah naik dari Masjidil Aqsa di Palestina sampai Sidratul Muntaha. Naik. Mi'raj. Rasul dinaikkan oleh Allah namanya Mi'raj. Jadi ibu-ibu punya suami malam-malam naik namanya Teheran. Kenapa dari masjid menuju masjid? Puncak Mi'raj ngambil perintah ibadah sholat 5 waktu. Betul. Kenapa dari masjid? Memberikan indikasi ibadah sholat kudu di masjid. Bagaimana? Berjamaah. Paham tuh? Paham tuh? Palestina, Argentina, Lionel Messi. Dari masjid menuju masjid ngapain perintah ibadah sholat? Maka ini tema bagus banget tuh. Mewujudkan apa? Pemuda milenial yang berakhlakul karimah dengan sholat berjamaah. Kita baca judulnya dia yang bikin girang. Jadi penceramah begitu, kalau ada judul dibaca biar panitianya hilang. Kadang-kadang tablik akbar judul tema penceramah tiga-tiganya kiai gak ada yang baca judul. Habis acara kata panitia sama ledek kiai itu gua gak ada yang baca, dibaca. Iya, kan gak gampang bikin begini ya. Asal tahu aja saudara, ini bikin judul begini kagak tidur. Betul. Ini bikin beginian kagak tidur. Coba tidur kaca-kaca. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi berjamaah diajarkan oleh baginda Rasul, dia cinta sama masjid, bergantung kepada masjid. Jangan sampai terjadi rumah dekat masjid dengar azan kaki doang. Maka saya alhamdulillah ya bersyukur, alhamdulillah bersyukur banget ya masyarakat perumahan di Bandar Jaya ini masjid An-Nabawi ini, kegiatannya luar biasa. Alhamdulillah, masya Allah, menghidupkan rumah Allah sebuah kemuliaan. Sholat berjamaah, maka ya anak muda, lo jangan cuma jadi anggota bentabur. Ini kan bentabur ya. Saya kasih tahu, kita juga
biar semangat main hadroh, mukulnya agak capek. Ketika lu mukul, lu bayangin berantem sama pacar lu. Insya Allah 2 jam agak capek. Paling enggak anak sengklek. Mewujudkan pemuda milenial yang berakhlakul karimah. Yang namanya sholat, saudara, itu bukan cuma ibadah fikih. Nah ini, sholat bukan cuma ibadah fikih, tapi sholat juga ibadah akhlak, betul? Bukan cuma as-sholatu lughatan ad-du'a, sholat secara bahasa artinya doa, secara istilah setiap perbuatan perkataan diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Bukan cuma itu, tapi sholat juga adalah ibadah akhlak. Contoh, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu ibadah akhlak. Seorang pemuda ketika dia rajin sholat berjamaah, insya Allah akhlaknya baik, akhlak yang mulia. Kalau akhlak sudah mulia, aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq. Makanya begini, saya mau cerita, boleh? Begini, saya mau cerita, boleh? Begini, ketika baginda Rasul diangkat jadi Nabi dan Rasul, wahyu yang pertama turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama, Iqra, bicara masalah sayang teknologi. Nah, mohon maaf kalau ini banyak istilah-istilah yang milenial punya, terlepas mereka paham apa agak. Ayat pertama diawali dengan Iqra. Iqra artinya bacalah. Berarti umat Rasul harus jadi orang pintar. Betul? Umat Rasul harus jadi orang cerdas. Umat Nabi harus jadi orang pandai. Maka Nabi suruh untuk ilmu sejauh kemanapun. Utlubul ilma walau bisin, walaupun jauh ke negeri Cina. Nyari ilmu walaupun jauh ke negeri Cina. Kita yang belum sampai ke Cina, Cinanya nyampe duluan ke sini. Iya, betul. Kedua kita. Jadi harus jadi orang cerdas. Umat Rasul harus jadi orang cerdas. Zaman maju teknologi canggih, betul? Yang dulu barang mewah, sekarang barang rongsokan. Dulu Android, barang mewah, iya. Sekarang iPhone, barang rongsokan. Sekarang siapapun juga pada punya Android, iPhone. Dulu yang punya iPhone pejabat, pengusaha, orang kaya, orang-orang bisnis, betul. Sekarang tukang cireng, tukang cimol, tukang cilok, tukang cincok, tukang cendol pada punya HP iPhone. Kalah HP saya mah jadul banget. Zaman maju teknologi canggih dituntut orang-orang cerdas yang read up thinking, state of mind. Begini, mohon maaf, Ustaz, ya. Saking hebatnya, ya saya mau memuji diri saja, saya puji tidak. Kalau orang-orang pada ngatain Indonesia, saya masih puji aja dah. Dulu kita impor HP dari luar. Sekarang orang Indonesia udah pada bisa bikin HP sendiri. Waduh, canggih. Masa iya? Iya. Orang Jawa udah bisa bikin HP, mereknya Oppo. Oppo bahasa mana? Oppo ini. Orang Sunda udah bisa bikin HP sendiri, mereknya Nokia.
Lah orang Sumatera Utara secara apa namanya itu ke daerah Medan, Sibolga, Tapanuli Selatan, Mandailing, Natal, udah bisa bikin HP, mereknya Sony Ericsson. Itu semua terjadi kalau kita cerdas, maka jadi generasi yang pinter. Insya. Tapi ingat lanjutan kalimatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada Allah di situ. Ada Tuhan di situ. Sepandai apapun kamu jangan lupa sama Tuhanmu. Betul? Sehebat apapun kamu jangan lupa sama Allah. Iman dulu. Maka selaras hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa. Pemuda akan hidup di masyarakat kalau pemuda itu punya ilmu dan takwa kepada Allah Subhanahu. Ayo pemuda tampil ke depan salat jamaah. Ini bagus vokalnya adzan. Jangan adzan subuh pemandul. Bangsa 70 tahun ke atas megang aja pakai lehem. Ayo anak muda tampil, makmurkan masjid. Udah gak zaman bilang ntar aja nunggu tua-tuaan ya kalau nyampe. Ini jadi masalah. Sekarang itu malaikat Israfil lagi seneng-seneng nyabutin nyawa yang muda-muda. Ini tahu, bukan anak-anak. Malaikat Israfil lagi seneng-senengnya nyabutin nyawa yang muda-muda dan yang ganteng, yang cakep matinya muda. Kurang cakep bagaimana nikah Ardila masih muda, ya tak? Bobby Mercury, Erna Levy, Al-Karisma El-Mariani, siapa yang muda-muda? Sukma Ayu, yang ganteng-ganteng muda-muda matinya, Roni Elemen, Rian Hidayat, Ricky Ricardo, Ari Piransa, yang cantik Al-Karisma El-Mariani. Malah yang jelek-jelek matinya tua-tua Pak Haji. Maka kalau kita jelek bersyukur, mudah-mudahan umurnya panjang, amin. Yang jelek matinya tua-tua, Pak Tile, Mbak Suli. Mudah-mudahan Allah kita umur panjang semuanya, amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi mengajarkan kita berjamaah. Kata sholat berjamaah juga ibadahnya adalah ibadah akhlak, bukan cuma ibadah fikih. Kemudian kenapa baginda Rasul diberangkatkan dari Masjidil Haram di Makkah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina? Rasul mengajarkan kepada umatnya, lihat saudara jauh kamu di sana. Dengan apa? Begini, Nabi kita itu kan keturunan dari Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihi di Makkah. Tapi jangan salah, Nabi Ismail punya saudara, punya adik tiri, namanya Nabi Ishak. Begini dah, biar gampang lekatnya. Nabi Ibrahim punya bini dua. Bu, dengerin. Nabi Ibrahim punya istri, dengerin. Nabi Ibrahim punya istri, menikah dengan Siti Sarah, bertahun-tahun, umur tua, belum dikasih keturunan. Sementara rumah tangga kalau belum punya keturunan kan belum lengkap, betul. Sebab keturunan pelangsung sejarah, penerus cerita, pelikur lala tatkala suka maupun duka.
Udah tua nggak punya anak, ini ujian dari Allah. Ujian sini berganti, minta keturunan malah disuruh cinta, disuruh sunat. Wa idza Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'tamahun. Umur udah tua belum punya anak, sementara Nabi belum punya keturunan. Lama kelamaan istrinya yang bernama Siti Sarah ngomong, "Bang, iya neng, ama ayah abang gak punya anak, abang nikah lagi dah bang, biar punya anak." Yang nyuruh bininya, betul kan? Yang nyuruh istrinya, yang nyuruh itu istri yang peka. Jangan suami doang suruh peka, bini juga suruh peka. Kalau saya mau jadi suami yang peka, saya mau peka sama istri. Punya istri kepalanya pusing-pusing, bawa ke dokter, obat habis masih pusing, saya nggak bawa ke dokter, saya bawa ke pemas. Sembuh gak? Mau lu nggak punya anak disuruh nikah lagi, singkat cerita nikahlah dengan Siti Hajar. Dari Siti Hajar ini punya anak namanya Ismail. Akhirnya Siti Hajar dengan Ismail ditempatkan di sebuah tempat di pinggir Ka'bah. Maka tempat bermainnya Ismail kecil disebut dengan Hijir Ismail. Dekat Rukun Iraqi. Mudah-mudahan pada kita nasibi semuanya. Hijir Ismail di bawah pancuran emas. Oh gitu. Katanya mudahan cukup doa. Enggak akan beres. Jadi katanya ntar habisnya ada pertanyaan. Pasti pernah nomor WA saya. Kamu itu suka nanya IG saya. Soalnya di IG saya kan milik kalian dong. Kalian juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Singkat cerita, dari Nabi Ismail sampai kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ketika Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Mughirah bin Kilab bin Murrah bin Qusay bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan, terus bin Ismail bin Ibrahim alaihi apa lu? Boro-boro Ustaz. Nama almarhum Kong yang lupa. Padahal bandanya dia habisin. Dari istri yang tua Siti Sarah punya anak lagi namanya Ishak. Nah Ishak ini terus berdakwah sampai ke Palestina, sampai terus punya anak cucu Bani Yakub, sampai ada cerita Yahudi dan juga Bani Israel, sampai didirikan yang masjid yang namanya di Palestina, Masjid Al-Aqsa yang dibangun oleh Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Berarti di sana banyak saudara baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Biru aba'akum tabiru abna'akum, muliakan leluhurmu, insya Allah anak-anak kita bakal menghormati kita, insya Allah. Itu saja, mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang barokah. Permintaan dari panitia walaupun sifatnya mendadak ya, dengan anak muda begitu sendiri dadak-dadakan. Nonton bazar, injak cewek kenalan, dapat sebulan menikah. Dadakan anak muda mah. Katanya ada sesi tanya jawab, katanya gitu ya. Sambil nunggu tapi berapa nyampainya? Hah? Pantesan dan nyampainya Ustaz masih jalan. Dia mau nyampe-nyampe. Ya Ustaz masih jalan, gak jalan. Kalau di jalan ya. Katanya ada sesi jawab di Pandu atau bagaimana?
ketika tahu formatnya, apa ada moderator atau bagaimana, silakan. Atau langsung. Ya. Biasanya pakai moderator, masa kiai disuruh. Ya udah, silakan siapa yang mau nanya, silakan ya. Nanya Bu, ada yang mau duit? Nanti sambil bikin namanya ya. Ada? Ya, silakan. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Zulian. Saya banyak di saat Nabi Muhammad SAW bersoal kepada ketika Nabi Muhammad Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad bertemu dengan nabi-nabi sampai yang ketujuh. Nabi-nabi yang saja itu kayak sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi ketika baginda Rasul dimi'rajkan dari langit pertama sampai dengan langit ketujuh, baginda Rasul bertemu dengan para nabi, ya, dengan para nabi. Walaupun dalam hadis ini nabi di lapisan pertama sampai lapisan ketujuh ada yang tidak sama. Dalam artian begini, baginda Rasul dipertemukan dengan para nabi, ya, sebagai sebuah penghormatan kepada para nabi, tapi justru nabi itu yang lebih menghormati baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi pada intinya nabi itu disuruh menghormati para nabi, tapi justru mereka lebih hormat kepada baginda Nabi, walaupun Nabi Muhammad nabi yang paling muda bahasanya. Ya. Bertemu dengan para nabi, ya, di lapis langit yang pertama, misalkan baginda Rasul bertemu dengan nabi ada Nabi Nuh di situ. Tapi pada intinya, ya, baginda Rasul yang paling sering ditemui adalah Nabi Musa alaihi salam. Kenapa? Karena Nabi Musa ini ketika Rasul nyampe paling kepo Nabi Musa. Ya kan memang sejarahnya Nabi Musa itu kan termasuk Nabi yang pintar toh. Wa kana Musa taklima. Makanya ditanya, "Mat, emang ngapain ini ke sono?" Ngambil perintah ini sholat. Sholatnya bagaimana, Pak? Begini. Nah, sampai minta keringanan segala macam, ya. Itu di hadis yang cukup panjang, ya. Nama nabi tersebut itu ada di situ, ya. Tapi intinya adalah intisarinya adalah Rasul oleh Allah diperkenalkan dengan para nabi tadi untuk menghormati para nabi itu. Assalamualaikum ya Nabi ya. Tapi justru malah mereka mengucapkan salawat kepada baginda Rasul sebagai salam takjil kepada baginda Rasul. Ya. Nanti ada Nabi Yusuf di situ, kemudian Nabi Ilyas, Nabi Musa, Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu nggak disalib, ya, wa maqatalahu wa masallahu walakin subhanahu lahu. Walaupun di hadis itu, loh Ustaz, di hadis pertama di langit pertama kan cuma ketemu dengan Nabi ini, tapi ada lagi hadis yang lain bertemu dengan Nabi yang ini, gitu ya. Itu ya. Jadi
Ya, Pak Guru ya. Oh, ya Pak Guru. Ya Pak Guru. Ada kalau begini jadi lama bisa begini juga nih. Saya ganteng, biasanya kalau ada pertanyaan saya yakin ada door press. Saya tunggu door press. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selalu sehat dan Kiai berikan kita berlanjut. Pertanyaan saya mungkin saya masih awam. Ketika Nabi Allah Muhammad berjalannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ketika di Masjidil Aqsa ini mungkin kalau saya tidak salah ya, beliau diminta untuk jadi imam, lalu yang menjadi jamaah beberapa kali lagi. Lalu ketika berada di Mi'raj di langit ke-7 diperintahkan oleh sholat. Jadi sholat itu letaknya sebelum Isra Mi'raj atau ketika Isra Mi'raj, apakah sesudah Isra Mi'raj? Betul. Syukran Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Ini cerita-cerita yang begini bagi orang-orang yang meyakininya, yang punya keimanan, Pak, yang punya keimanan. Jadi Palestina itu, Masjid Al-Aqsa, Palestina itu disebut dengan negerinya para nabi, para anbiya. Ya tadi Nabi Sa'ad bertanya, mengambil perintah kepada sholat, Rasulullah di Al-Aqsa, ya, memang ada riwayat seperti itu, betul, ya. Untuk menjadi imam terhadap para nabi-nabi yang lain. Ini adalah cerita yang sifatnya dhaif, loh. Karena nabinya sudah meninggal dunia, sudah wafat, tapi nama masih ada. Kita nggak bahas itu. Kenapa kok sholat sementara ngambilnya perintah ibadah sholat? Jadi begini, sholat yang diambil Rasul adalah buat umat baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Nah, buat kita yang jumlahnya 5 waktu, yang awalnya ada yang mengatakan 50 waktu, pokoknya lebih daripada 30 waktu. 5 waktu itu sholat buat umat Nabi. Nah, sekarang ketika Rasul sholat, ya kan belum dapat perintah sholat, tapi kok jadi imam. Lalu bagaimana sholatnya? Sholatnya mengikuti syariat sebelum baginda Rasul. Karena di Saudi, di Arab, di Makkah terjadi stagnasi setelah Nabi Ismail, nggak ada lagi Nabi. Nah, maka pasti mengikuti syariat sebelumnya. Maka ingat kalimatnya, ketika Rasul sholat menghadap Baitul Maqdis, nah, kan diejek-ejek sama orang Yahudi, katanya Nabi nggak punya kiblat sendiri, ngikutin mereka. Akhirnya turun perintah Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, jadi sholat menghadap Baitul Maqdis itu sholat syariat sebelum baginda Rasul Muhammad, disebut dengan dalam bahasa usul fikih syar'un ma qablahu, syariat sebelum diutus baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Jadi sholatnya syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Lalu di Mi'raj ngambil perintah sholat itu buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pas tuh. Alhamdulillah, alhamdulillah salam kajian teknologi ya. Alhamdulillah pas. Gitu ya. Ada lagi yang perempuan yang ada ya, kasih linknya. Ibu yang lagi dibutuhkan. Maaf ya, udah ini. Mungkin cuma 2 pertanyaan aja. Kalau udah begini,
pada deketin, mau deketin. Kamu tekan ibu. Ada beberapa kalangan bilang Nabi Muhammad diajak rekreasi, jalan-jalan, menghibur diri setelah mengalami galau berat. Tahu galau berat, Neng? Galau berat itu ketika kita saat sedang sayang-sayangnya. Mau? Nggak mau. Jadi gini, Rasul mengalami amul husni, tahun kesedihan. Kenapa? Meninggalnya istri pertama Siti Khadijah al-Kubra. Istri pertama kalau wafat kan sedih banget tuh. Walaupun tiba-tiba cari angin, satu tempat cari yang lain. Nah, Rasul merasa kehilangan. Ada Abdul Basyariyah, sifat kemanusiaan. Sama Rasul juga sedih. Habis itu meninggal wafat juga bapaknya Abu Thalib yang sangat berani dan gigih terdepan membela perjuangan Rasul. Nah, tapi pada saat itu ya kesedihan gak terus berlanjut. Kenapa? Kehendak Allah. Bahkan urusan hidayah pun kita nggak bisa beri. Innaka lam tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah yang menghendaki, termasuk adanya kehidupan dan kematian. Jadi Rasul Islam bukan jalan-jalan menghibur, tapi perintah ubudiyah, perjalanan ibadah. Ya, jadi bukan jalan-jalan kayak kita, apa-apa jalan-jalan bukan. Ya, itu ibadah ya. Ya itu saja. Alhamdulillah. Pada pada dulu dan nyampe ya, mudah-mudahan sedikit jadi yang barokah, masalah berkah di dunia akhirat. Kalau masih kepingin disambung pertanyaannya, ya silakan aja melalui WhatsApp ya, atau datang ke rumah gitu ya. Ya, mudah-mudahan sedikit jadi yang barokah, masalah manfaat di dunia akhirat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.